Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumi. Kitabus sholati, kitab tentang salat. Kitabus sholati, kitab tentang salat. Babuma, bab menjelaskan perkara. Babuma, bab menjelaskan perkara. Yaquluhu, ia mengucapkannya. Yaquluhu, ia mengucapkannya. Idza dakhala, ketika ia masuk. Idza dakhala, ketika ia masuk. Fi sholati, ke dalam salat. Fi sholati, ke dalam salat. I'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah. Anna hadzal baba, sesungguhnya bab ini. Anna hadzal baba, sesungguhnya bab ini. Wasi'un jiddan, sangat luas. Wasi'un jiddan, sangat luas. Wasi'un jiddan, sangat luas. Waja'at, dan datang fihi, di dalamnya. Waja'at, dan datang fihi, di dalamnya. Ahadisu sahihatun, ahadisu, hadis-hadis, sahihatun, yang sahih. Ahadisu, hadis-hadis, sahihatun, yang sahih. Kasiratun, yang banyak. Ahadisu tidak pakai tanwin ya, karena isim ghairu munsharif. Ahadisu, hadis-hadis, sahihatun, yang sahih. Kasiratun, yang banyak. Min anwa'in, dari macam-macam. Min anwa'in, dari macam-macam. Adidatin, yang banyak. Adidatin, yang banyak, dari macam-macam yang banyak. Wa fihi, dan di dalamnya. Furu'un, terdapat cabang-cabang. Wa fihi, dan di dalamnya. Furu'un, terdapat cabang-cabang. Kasiratun, yang banyak. Kasiratun, yang banyak. Fi kutubil fikhi, tentang kitab-kitab fikih. Fi kutubil fikhi, tentang kitab-kitab fikih. Nunabbihu, kami mengingatkan. Nunabbihu, kami mengingatkan. Huna, di sini. Minha, darinya. Minha, darinya. Ala usuliha, atas usulnya. Ala usuliha, atas pokoknya. Ala usuliha, atas pokok-pokoknya. Wa maqasidiha, dan tujuan-tujuannya. Wa maqasidiha, dan tujuan-tujuannya. Duna daqaiqiha, tidak detailnya. Duna daqaiqiha, tidak detail-detailnya. Duna daqaiqiha, tidak detail-detailnya. Wa nawadiriha, dan yang langkanya, yang jarangnya. Wa nawadiriha, dan yang jarangnya. Wa azifu, dan aku membuang. Wa azifu, dan aku membuang. Adillata mu'dhamiha, dalil yang paling banyaknya. Sebagian paling banyak itu. Adillata mu'dhamiha, dalil-dalil yang paling banyaknya, paling besarnya. Dalil-dalil yang paling besarnya. Isaron, karena mendahulukan. Isaron, karena mendahulukan. Lil ikhtisari, untuk meringkas. Lil ikhtisari, untuk meringkas. Id karena laisa, tidak ada. Hadzal kitabu, kitab ini. Id karena laisa, bukan. Laisa, bukanlah. Hadzal kitabu, kitab ini. Maudhu'an, adalah tema.
Maudhu'an adalah tema, libayanil adillati untuk menjelaskan dalil. Libayanil adillati untuk menjelaskan dalil-dalil. Innama huwa kitab ini, innama huwa kitab ini, libayani ma hanya untuk menjelaskan perkara, libayani ma hanya untuk menjelaskan perkara, yu'malu bih yang ia diamalkan, yu'malu bihi yang ia diamalkan. Allahul muwafiqu, wallahu dan Allah al-muwafiqu yang memberi taufik, al-muwafiqu yang memberi taufik. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang doa ketika telah sampai kepada shauf atau barisan sholat, lalu doa yang dibaca ketika hendak berdiri untuk mengerjakan sholat, lalu juga doa yang dibaca ketika qomat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kitabus sholah atau kitab-kitab yang berkaitan tentang sholat. Kalau sebelumnya adalah tentang azan dan iqamat, kalau sekarang sudah masuk kepada pembahasan dari sholat itu sendiri. Nah, pada bab yang pertama dibahas bacaan yang dibaca ketika telah masuk ke dalam sholat. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketahuilah, katanya sesungguhnya bab ini sangatlah luas. Jadi pembahasan tentang sholat ini sangatlah luas, sangat luas, dan di dalamnya terdapat hadis-hadis sahih yang banyak dari macam-macam yang banyak pula. Juga di dalamnya terdapat cabang-cabang yang banyak tentang kitab fikih. Jadi karena yang dibahas adalah tentang sholat, meskipun kitab ini bukan kitab fikih, tapi pasti di dalamnya membahas tentang fikih, karena yang dibahas adalah sama, yaitu tentang sholat. Sedangkan sholat pasti beririsan dengan yang namanya ilmu fikih dan kitab-kitab fikih. Sehingga di sini juga kata beliau terdapat cabang-cabang yang banyak tentang kitab-kitab fikih. Nah, di sini kata beliau hanya akan disebutkan pokoknya saja, tujuannya saja, tidak disebutkan secara detail dan permasalahan-permasalahan yang jarang, tidak. Jadi hanya secara global akan dibahas tentang permasalahan fikih yang berkaitan tentang sholat. Juga dibuang dalil-dalil yang kebanyakan dalil juga dibuang, ya. Jadi hanya dibahas secara ringkas. Karena beliau dalam penulisan kitab ini isaron lil ikhtisar, ya, mendahulukan untuk ringkas. Sehingga kalau ditulis panjang-panjang tentang fikih pasti sangat panjang, pasti sangat besar. Dan ini bukan tempatnya, karena kitab ini, ya, temanya adalah bukan untuk menjelaskan dalil, ya, tapi untuk menjelaskan apa-apa yang harus diamalkan, kan? Dari mulai bangun tidur, mau tidur, melepas pakaian, masuk ke kamar mandi, ya, memakai baju, keluar untuk dari rumah menuju masjid, ya, wudu, adzan, qomat, sampai sholat. Nah, itu untuk pengamalan, bukan menjelaskan tentang dalil, katanya. Jadi kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi amaliyah sehari-hari, bukan menjelaskan tentang dalilnya. Sehingga hanya pembahasan secara ringkas saja paling. Allahul muwaffiq, kata beliau. Babu takbiratul ihrami, bab tentang takbiratul ihram. Nah, yang pertama dibahas dalam sholat adalah takbiratul ihram. Yang pertama, i'lam ketahuilah, anna sholata sesungguhnya sholat, anna sholata sesungguhnya sholat, la tasihu ia tidak sah, la tasihu ia tidak sah, illa bitakbiratil ihrami, kecuali dengan takbiratul ihram. Illa bitakbiratil ihrami, kecuali dengan takbiratul ihram. Fardhatan baik salat fardu, kanat ia ada, fardhatan baik salat fardu, kanat ia ada, au nafilatan atau salat sunat.
Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sesungguhnya sholat itu tidak sah kecuali dengan membaca takbiratul ihram. Sehingga takbiratul ihram adalah masuk kepada bagian rukun dalam sholat. Sehingga kalau tidak dibaca pada saat sholat, maka sholatnya tidak sah. Katanya, sholatnya mau yang mana? Faridhotan kanat au nafilatan. Sholatnya mau sholat fardu ataupun sunat, wajib membaca takbiratul ihram. Wa takbiratu, dan takbir inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i. Wa takbiratu, dan takbir inda Syafi'i menurut Imam Asy-Syafi'i. Wal aksarina, dan mayoritas ulama. Wal aksarina, dan mayoritas ulama, juz'un adalah bagian minas sholati dari sholat. Juz'un adalah bagian minas sholati dari sholat. Wa ruknun, dan rukun min arkaniha dari rukun-rukun sholat. Wa ruknun, dan rukun min arkaniha dari rukun-rukun sholat. Nah, takbir ini sendiri dalam madhab Syafi'i dan mayoritas ulama termasuk ke dalam bagian dari sholat atau hakikat dari sholat itu sendiri, atau lebih dikenal dalam istilah fikih disebut sebagai rukun sholat. Apa itu rukun? Rukun sholat adalah sesuatu yang sholat bergantung padanya, dan kalau tidak dikerjakan maka sholatnya tidak sah. Gitu ya, sholatnya tidak sah karena termasuk ke dalam rukun sholat. Nah, itu menurut Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama. Wa inda Abi Hanifah, dan menurut Imam Abu Hanifah. Wa inda Abi Hanifah, dan menurut Imam Abu Hanifah, hiya takbir syartun adalah syarat. Syartun adalah syarat, laisat ia bukan min nafsi sholati dari zat sholat. Laisat ia bukan min nafsi sholati dari zat sholat. Nah, adapun menurut Imam Abu Hanifah, takbir itu katanya bukan rukun sholat, tapi syarat dari sholat, katanya. Jadi dalam madhab Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama memasukkan takbir ke dalam rukun sholat, sehingga termasuk bagian atau juz dari sholat itu sendiri. Adapun dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada perbedaan. Beliau menyebut bahwasanya takbir itu bukan rukun sholat, akan tetapi syarat sholat, gitu. Beda ya, tenanawan beda, oke. Nah, kita menganut mazhab Syafi'iyah sehingga mengkategorikan takbir sebagai rukun sholat. Wa'alam, dan ketahuilah, anna lafdot takbiri, sesungguhnya lafaz takbir. Wa'alam, dan ketahuilah, anna lafdot takbiri, sesungguhnya lafaz takbir. Ayyakula, ia mengucapkan. Ayyakula, ia mengucapkan Allahu Akbaru. Allahu Akbaru. Au yakula, atau ia mengucapkan Allahul Akbaru. Allahul Akbaru, Allah. Nah, lafaz takbir ini ada dua katanya. Boleh dua. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Allahul Akbar. Apa bedanya antara lafaz pertama dengan lafaz yang kedua? Kalau lafaz pertama itu akbarnya tidak pakai alif lam, ya. Lafaznya nakirah. Kalau yang kedua pakai alif lam, lafaznya ma'rifat. Allahu Akbaru. Kalau yang kedua Allahul Akbaru. Keduanya boleh. Fahadzani, maka keduanya jaizani, boleh. Jaizani, keduanya boleh. Fahadzani, maka keduanya jaizani, keduanya boleh. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Wa Abi Hanifah, dan Imam Abu Hanifah. Wa akharina, dan yang lain. Wa mana'a, dan mencegah. Wa mana'a, dan melarang. Wa mana'a, dan melarang. Malikun, Imam Malik. As-saniyah, yang kedua. As-saniyah, yang kedua. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah serta yang lainnya, keduanya boleh untuk dibaca. Jadi boleh Allahu Akbaru atau Allahul Akbaru, silahkan. Sah sholatnya, sah. Katanya, hanya saja beda
yaitu pendapatnya Imam Malik bin Anas. Beliau melarang untuk lafaz yang kedua. Jadi hanya boleh Allahu Akbaru saja, tidak boleh Allahul Akbaru. Lantas bagaimana pilihan yang terbaik? Tadi kan ada yang membolehkan, ada yang melarang. Seperti Imam Malik melarang lafaz yang kedua. Maka demi kehati-hatian, fal ihtiyatu, maka adapun yang hati-hati. Fal ihtiyatu, maka adapun kehati-hatian, ayat dia mengerjakan al insanu manusia atau seseorang, al insanu manusia, bil awali dengan yang pertama, liyakhruja agar ia keluar, minal khilafi dari khilaf, Nah, meskipun boleh katanya lafaz Allahu Akbar, tapi ada pendapat Imam Malik yang melarang mengucapkan takbiratul ihram dengan Allahul Akbar. Sehingga yang hati-hati adalah membacanya cukup membaca yang pertama saja agar keluar dari khilaf. Ada sebuah kaidah mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perselisihan pendapat ulama adalah disunnatkan. Maka meskipun boleh Allahu Akbar, saya nambah taswe anu pertama nyata Allahu Akbar, ya. Jadi Allahu Akbaru. Nah, bagaimana kalau dengan lafaz yang lain, misalkan diganti jadi Allahul Kabir, misalkan, menang deh. Atau Allahur Rahman, menang deh. Atau Allahur Rahim, menang deh. Wala yajuzu, dan tidak boleh at-takbiru takbir bi ghairi hadzaini lafdzaini, dengan selain dua lafaz ini. Wala yajuzu, dan tidak boleh at-takbiru takbir bi hadzaini lafdzaini bi ghairi hadzaini lafdzaini, dengan selain dua lafaz ini. Nah, tidak boleh katanya. Tidak boleh bertakbir dengan selain dua lafaz ini. Jadi yang boleh hanya dua lafaz. Tadi yang pertama Allahu Akbar dan Allahul Akbar. Namun karena ada pendapat yang menyatakan tidak boleh Allahul Akbar, maka cukup yang pertama saja, yaitu Allahu Akbar, gitu. Bagaimana kalau selainnya? Selainnya tidak boleh. Sehingga palau kola, sehingga jika ia mengatakan, palau kola, sehingga jika ia mengatakan Allahul Azimu, Allahul Azim. Azim itu sama-sama maknanya adalah agung, Allah anu agung. Meskipun maknanya hampir sama, Al-Azimu, Allahu Al-Azimu temenang. Kedah wae Allahu Akbar. Allahul Azimu temenang, gak boleh. Awi Allahul Muta'ali, atau Allahul Muta'ali juga gak boleh. Awi atau Allahu Azamu, Allahu Azam, ya. Au A'azzu, atau Allahu Al-A'azzu, tak bisa. Au Ajallu, atau Allahu Ajallu. Wama, dan perkara asbaha hadza, yang menyerupai ini. Wama, dan perkara asbaha, yang ia menyerupai hadza ini. Wama, dan perkara asbaha, yang ia menyerupai hadza ini. Lam tasihha, tidak sah salatuhu, salatnya, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Wal aksarina, dan mayoritas ulama. Wal aksarina, dan mayoritas ulama. Waqala, dan berkata Abu Hanifah, Abu Hanifah. Waqala, dan berkata Abu Hanifah, Abu Hanifah, tasihu sah salat, tasihu sah. Nah, tadi kan takbir itu hanya boleh dengan dua lafaz. Bagaimana kalau dengan selainnya? Selainnya gak boleh. Seperti apa tadi? Allahul Azim, atau Allahul Muta'ali, atau Allahul A'zam, atau Allahu A'azzu, Allahu Ajallu, dan lain sebagainya. Ya, itu tidak boleh. Bagaimana kalau sholat dengan takbirnya seperti itu? Sah gak sholatnya? Tidak sah menurut Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama. Apakah ada yang menghukumi sah? Ya, nyata Imam Abu Hanifah. Kata Imam Hanifah sah, cina meskipun tidak dengan Allahu Akbar. Ya, sah dengan Allahul Azim, sah sholatnya.
Itu menurut Imam Abu Hanifah. Nah, kita pilih salah satu saja, yaitu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Sehingga tidak sah sholat dengan selain lafaz Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Walau qala, dan jika ia mengucapkan akbarullah, akbarullah dibalik ayeuna mah kumaha mengucapkan akbarullah, sah teu salatna? Ayo, sah teu salatna? Lam tasihha, maka tidak sah salat. Lam tasihha, maka tidak sah salat. Alas sahihi, menurut pendapat yang sahih. Alas sahihi, menurut pendapat yang sahih, indana, menurut kami. Nah, menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak sah hukumnya menurut pendapat yang sahih ketika takbir itu dibalik akbarullah gitu ya. Besi aya pertanyaan kan, kalau ada demikian kan kita sudah tahu jawabannya. Ini hebatnya para ulama kan. Jadi dengan mengacu ke beberapa kemungkinan, sehingga kumaha lamun diganti Allahul Kabir kumaha, atau Allahul Azim kumaha, atau dibalik akbarullah kumaha. Nah, ada jawabannya. Menurut pendapat yang sahih, akbaru Allah itu tidak sah salatnya. Waqala, dan berkata ba'du ashabina, sebagian ashab kami. Waqala, dan berkata ba'du ashabina, sebagian ashab kami, tasihu sah salat, tasihu sah salat. Kama lau qala, sebagaimana jika ia mengucapkan, kama lau qala, sebagaimana jika ia mengucapkan fi akhir sholati, pada akhir salat. Fi akhir sholati, pada akhir salat. Alaikumusalamu, alafat alaikumussalam. Fainahu, sesungguhnya yasihu sah ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Nah, tadi pendapat yang sahih akbarullah itu tidak sah. Namun ada sebagian ashab kami, kata Imam Nawawi rahimahullah, sah salatnya katanya. Jadi kalau takbirnya Allah akbarullah itu sah. Hanya saja menurut pendapat yang sahih tidak sah. Kita pilih yang sahih tadi, yaitu tidak sah. Tapi aya oge pendapat anu menghukumi sah dengan mengucapkan takbirnya akbarullah, sebagaimana sahnya salam dengan dibalik. Menurut pendapat yang sahih, salam dibalik itu sah salatnya. Fa innahu yasihu ala sahih. Jadi kumaha dibalik? Alaikumussalam pas salat teh. Alaikumussalam. Ya, hek bae. Sah salatna. Ngan meureun besi aneheun nu jadi makmum, budak teh alaikumussalam sesat eta apaleun gitu nya. Padahal mun ngaji apal gitu. Sah boleh. Ya tuh. Taswe assalamualaikum lah. Assalamualaikum. Nah, kalaulah alaikumussalam juga tidak masalah, sah salatnya. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, sesungguhnya, wa'lam, dan ketahuilah annahu, sesungguhnya, la yasihu, tidak sah at-takbiru takbir, la yasihu, tidak sah at-takbiru takbir, wala ghairuhu, dan tidak sah selainnya, wala ghairuhu, dan tidak sah selainnya, minal adhkari, dari zikir-zikir, minal adhkari, dari zikir-zikir, hatta yatalafadha, hingga ia melafazkan, hatta yatalafadha, hingga ia melafazkan, bilisanihi, dengan lisannya, bilisanihi, dengan lisannya, haitsu yusmi'u, sekiranya, bihaitsu yusmi'u, dengan sekiranya ia mendengar, bihaitsu yusmi'u, dengan sekiranya ia mendengar, nafsahu, dirinya, nafsahu, memperdengarkan tuh, asma yusmi'u, yusmi itu memperdengarkan, bukan mendengar saja tapi memperdengarkan, nafsahu, dirinya, idza lam yakun, jika tidak ada, idza lam yakun, jika tidak ada, lahu baginya, aridun, penghalang, pengganggu, aridun, yang mengganggu, aridun, yang mengganggu. Nah, perlu diketahui juga katanya, tidak sah takbir dan selainnya yang merupakan rukun-rukun qauli dalam sholat hingga ia dilafadzkan dengan lisan. Amada rukun qauli teh sabaraha?
aya 5 kahiji naon takbiratul ihram, nu kadua maca Fatihah, nu katilu maca tasyahud akhir, nu kaopat maca sholawat ka Nabi dina tasyahud akhir, anu kalima salam anu kahiji anu pertama. Tah eta teu sah lamun henteu dilafadzkeun, sehingga kedah dilafadzkeun ku lisan gitu diomongkeun. Adapun harewosan teu sah, atau dina hate teu sah, atau bibir hungkul anu ngagayem teu sah, kedah dilafadzkeun, kedah diomongkeun. Diomongkeun ge kedah minimal kadenge ku sorangan. Sehingga lamun misalkan maca Fatihah maneh harewosan teu kadenge ku batur komo teu kadenge ku sorangan komo ku batur, maka teu sah salatna. Da rukun qauli dina salat disyaratkeun kahiji harus dilafadzkeun sakirana minimal diri sorangan ngadenge kana bacaan rukun qauli tadi. Lamun teu aya anu penghalang, pengganggu, ada nu ngaganggu misalkan gandeng eta mah teu namanya kudu jujurawokan. Minimal lamun urang ngomong kieu teu aya nu gandeng tadi pasti kadenge cekap gitu. Teu kudu aya nu jujurawokan, makin tarik nu heureuy teh ditarikan deui teh cekap. Minimal lamun teu aya nu berisik tadi kadangu eta tos cukup. Gitu nya. Sehingga lamun Fatihah maneh harewosan tah eta teh sah salatna nya. Meskipun sorangan, kumaha tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, kudu kadenge minimal ku ceuli sorangan. Ta eta salah satu syarat dari rukun qauli. Kade tah 05 tadi. Besi maneh salatna masih kitu kade perhatikeun. Ya, rukun qauli pelafadanana dilisankeun, diucapkeun minimal kadenge ku ceuli sorangan, termasuk takbiratul ihram. Waqad qaddamna dan sungguh kami telah mendahulukan. Waqad qaddamna dan sungguh kami telah mendahulukan. Bayana hadza penjelasan ini. Bayana hadza penjelasan ini fil fusuli dalam pasal-pasal. Fil fusuli dalam pasal-pasal allati fi awalil kitabi yang terdapat pada awal kitab. Allati fi awalil kitabi yang terdapat pada awal kitab. Fa'in kana lalu jika ada. Fa'in kana lalu jika ada bilisanihi pada lisannya khorosun bisu. Khorosun bisu au aibun atau cacat. Au aibun atau cacat. Harokahu maka ia menggerakkannya, menggerakkan lidah harokan. Harokahu maka ia menggerakkannya biqadrima seukuran perkara, biqadrima seukuran perkara yakdiru ia mampu alaihi atasnya, yakdiru ia mampu alaihi atasnya. Watasihu dan sah salatuhu salatnya, watasihu dan sah salatuhu salatnya. Tos dibahasnya di awal tentang pasal ieu. Takumaha lamun misalkan ayeuna naon ngucapkeun rukun qauli teh teu tiasa termasuk takbir karena ada penghalang. Naon teh misalkan penghalangna teh bisu. Malamun jelema bisu maca Fatihah kan teu bisa, maca takbir kan teu bisa, paling soraan gitu. Soraan, alhamdulillah tah maneh kalau takdirkeun teu bisu ge nya. Kabayang lamun bisu salat teu kadangu kumaha teh. Ya. Tak kumaha tuh maca rukun qaulina cukup digerakkeun unggul. Nya letahna digerakkeun sakirana lamun maca normal bakal kadangu samampuna. Maca nama teu kadenge letahna mah bergerak maca meskipun teu kadangu sah salat. Nah eta mah lamun anu khorosun tadi khorosun apa? Anu pire gitu nya, anu pire atau aya aib teh naon? Cacat misalkan anu suwing kan teh jelas suwing gitu nya. Sumbing gitu nya. Sumbing eta kan teh jelas. Maka gerakeun wae letah semampuna cukup
sah salatna, sah salatna. Gitu kan? Agama henteu mempersulit kan itu. Henteu mempersulit. Itu adalah pembahasan tentang rukun yang pertama, yaitu tentang takbiratul ihram. Ya, takbir itu adalah bagian dari rukun salat, sehingga tidak sah salat tanpa takbiratul ihram, baik salat fardu ataupun salat sunat. Lafaz takbir itu hanya boleh dua. Yang pertama Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Namun karena ada pendapat yang melarang Allahul Akbar, maka ihtiyatnya, hati-hatinya, yaitu lafaz yang pertama saja, yaitu Allahu Akbar. Bagaimana kalau menggunakan dengan selainnya? Boleh gak? Tidak boleh. Sah gak salatnya? Tidak sah, kecuali menurut Imam Abu Hanifah gitu. Bagaimana kalau dibalik? Kalau dibalik menurut pendapat yang sahih tidak sah. Bagaimana kalau salam yang dibalik? Menurut pendapat yang sahih sah. Di antara syarat takbir dan rukun-rukun qauli yang lain adalah dilafadzkan, dilisankan, harus kadang ku minimal celi sorangan, lamun haharewasan atau dinahate atau gunyem hungkul atau letah bergerak tapi taya soraan, eta teu sah salatna. Teu sah salatna, kecuali lamun untuk orang yang bisu atau orang yang punya cacat, itu mah sah salatna asal lidah digerakkan semampunya. Ya, eta pembahasan tentang takbir. Masih banyak tentang takbir, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Allahu a'lam.